Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hari Pratama Syaputra dengan nomor induk mahasiswa A1D5250073, mahasiswa program studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi, yang pastinya unggul. I'd like to hang out with you, not without my muse. Nobody's gonna let me love you. My song is a sensory door, speaking at it, tapping on your window. Back before you lost the one real thing you've ever known. Just take me home, and I'm so curious. That you keep making me feel this way. Don't pretend it's such a Baik teman-teman semua, pada video ini saya akan membawakan satu isu yang sangat panas di media sosial, sangat ramai di jagat raya sebelum-sebelumnya, yaitu tentang miskomunikasi pencabutan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi di tahun 2024. Di Indonesia, kita pasti tidak asing yang namanya pramuka, yang ciri khasnya dengan seragam coklat, tali menali, dan kemah. Nah, itu sudah menjadi bagian dari memori sekolah. Nyaris semua orang pernah merasakan namanya pramuka. Nah, dan selama bertahun-tahun, pramuka ini menjadi salah satu ekstrakurikuler wajib yang diadakan oleh setiap jenjang sekolah oleh berdasarkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi ricuh di ruang publik adalah pada tanggal 25 Maret 2024, Mendikbudristek Nadiem Makarim menandatangani Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Peraturan itu resmi berlaku sehari setelahnya, yaitu 26 Maret 2024. Dan di dalam peraturan itu secara tersurat disebutkan bahwa Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang selama ini mewajibkan pramuka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Apa yang terjadi setelahnya? Chaos teman-teman, ruang publik panas, semua beredar berita-berita bahwa pendidikan di Indonesia sudah mulai tidak normal lagi, sudah mengikuti entah. Nah, di dalam hitungan hari, media sosial meledak. Dalam satu minggu saja tercatat lebih dari 13.600 unggahan dari sekitar 7.500 akun di platform X atau Twitter yang ramai membahas isu ini. Kuarnas Pramuka geram, anggota DPR marah, mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai turun tangan lewat media sosialnya. Masyarakat panik, dan yang paling krusial adalah semua orang mengira pramuka dihapus dari sekolah. Padahal teman-teman, kenyataannya tidak sesederhana itu. Tapi itulah inti masalahnya. Kebijakan ini memang tidak menghapus pramuka, tapi cara dikomunikasinya ke publik begitu buruk sehingga semua mengira bahwa pramuka itu dihapus. Dan inilah yang akan kita bahas pada video ini. Bukan soal apakah kebijakan ini benar atau tidak, tapi soal bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan dan di mana letak kegagalannya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah menjadi topeng, yaitu menjadi seorang analis komunikasi. Dan sekarang kita akan membedah isu ini menjadi keping per keping. Yang pertama, kegagalan komunikasi downward. Dalam teori komunikasi organisasi, komunikasi downward atau komunikasi dari atas ke bawah, teman-teman, itu punya fungsi yang sangat krusial. Salah satunya adalah menyampaikan kebijakan, instruksi, dan perubahan organisasi secara jelas kepada seluruh anggota dan pemangku kepentingan. Nah, di kasus ini, teman-teman, Kemendikbudristek adalah puncaknya. Di bawahnya ada dinas pendidikan, kota provinsi, kepala sekolah, guru, sampai akhirnya ke orang tua dan siswa. Itu rantai yang panjang teman-teman. Masalahnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu berlaku langsung sejak ditandatangani. Tidak ada sosialisasi publik sebelumnya, tidak ada rapat koordinasi dengan Kuarnas, tidak ada konferensi pers dari Menteri Nadiem sendiri sebelum peraturan itu beredar. Nah, informasinya pun tiba-tiba muncul begitu saja di publik, dan orang-orang membacanya dengan pemahamannya masing-masing. Ini adalah kegagalan komunikasi downward yang sangat mendasar, yaitu kebijakan berjalan lebih cepat dari sosialisasinya.
Masalah kedua adalah distorsi pesan. Karena tidak ada penjelasan resmi yang mendahului kebijakan ini, yang terjadi selanjutnya adalah distorsi pesan. Dalam teori komunikasi organisasi, distorsi pesan ini teman-teman terjadi ketika pesan yang dikirim oleh sumber berbeda maknanya saat diterima oleh penerima. Biasanya karena ada gangguan, ambiguitas, atau ketiadaan konteks yang cukup. Isi peraturannya pun sebenarnya begini teman-teman. Sekolah tetap wajib menyediakan pramuka, tapi siswa tidak wajib mengikutinya. Jadi sifatnya itu keikutsertaannya berubah menjadi sukarela, bukan berada dalam bersifat wajib, bukan karena pramukanya dihapus. Nah, tapi karena pesan itu tidak disampaikan dengan cukup jelas, tidak ada penjelasan naratif dari kementeriannya, maka yang dibaca publik hanya kalimat di pasal 34 Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Titik. Selesai. Dan persepsi publik pun langsung meloncat ke satu kesimpulan, pramuka dihapus. Masalah ketiga adalah iklim komunikasi defensif. Setelah gelombang protes meledak, respon awal dari Kemendikbudristek justru memperkeruh suasana. Bukannya Menteri Nadiem yang langsung tampil, melainkan Kepala BSKAP Anindito Aditomo yang baru mengeluarkan siaran pers tertulis pada 1 April 2024 atau 5 hari setelah peraturan berlaku. Dan Nadiem pun baru klarifikasi langsung di depan DPR pada 3 April 2024, 8 hari setelah peraturan itu ditandatangani teman-teman. Kalau kita melihat di dalam teori iklim komunikasi, menjelaskan bahwa ada namanya iklim defensif teman-teman, yang muncul ketika sebuah organisasi cenderung bersifat evaluatif, mengendalikan, dan tidak transparan dalam menghadapi kritik. Sebaliknya, ada pula yang namanya iklim suportif, ditandai dengan keterbukaan, empati, dan keinginan untuk memecahkan masalah bersama. Nah, Kemendikbudristek di dalam kasus ini menunjukkan pola iklim defensif. Saat Kuarnas mengirim surat protes terbuka, surat itu tidak segera dibalas. Saat publik menuntut klarifikasi, yang muncul hanya siaran pers, yang isinya pun masih terasa seperti pembelaan diri, ketimbang penjelasan empatis. Dan ketika akhirnya Nadiem bicara di DPR, beliau meminta publik agar tidak membahas pramuka dihapus, yang justru terdengar seperti menutup dialog, bukan membuka ruang. Masalah yang keempat adalah absennya stakeholder. Ini menurut saya yang paling fatal teman-teman. Kenapa? Karena di dalam komunikasi organisasi, setiap perubahan kebijakan besar seharusnya melibatkan pemetaan dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan yang berdampak. Apa yang kita kenal sebagai stakeholder. Siapa saja stakeholder dalam kasus ini? Tentunya Kuarnas Pramuka, seluruh keluarga di 38 provinsi, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, DPR, dan tentu saja masyarakat luas. Apakah semua pihak ini dikomunikasikan sebelum kebijakan terbit? Jawabannya tidak. Kuarnas sendiri mengaku mereka baru tahu dari berita, dan surat protes mereka pun tidak kunjung direspon oleh Kemendikbudristek. Jadi kalau saya simpulkan, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada jutaan orang, tanpa terlebih dahulu mengajak bicara pihak-pihak yang paling berkepentingan. Ini bukan sekedar blunder komunikasi, ini adalah pengabaian terstruktur terhadap proses komunikasi organisasi yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar luas mengenai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, saya perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ingin menyampaikan klarifikasi resmi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami memahami kekhawatiran dan keresahan yang muncul di masyarakat, di kalangan orang tua, guru, dan para pegiat kepramukaan. Kami menghargai setiap aspirasi yang disampaikan, karena itu adalah bukti bahwa masyarakat peduli terhadap pendidikan anak-anak kita. Izinkan kami meluruskan, pramuka tidak dihapus,
Tidak ada satupun klausul dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang menghapus pramuka dari sekolah. Pramuka tetap wajib disediakan oleh sekolah sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Yang berubah hanyalah sifat keikutsertaan siswa. Dari yang sebelumnya wajib bagi semua siswa kini menjadi sukarela. Ini bukan penghapusan, ini adalah penyesuaian yang sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menyatakan gerakan pramuka bersifat mandiri dan sukarela. Kami mengakui bahwa dalam proses penertiban peraturan ini, kami kurang optimal dalam melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada publik. Untuk itu, kami memohon maaf atas kebingungan yang ditimbulkan. Kami berkomitmen untuk segera mengadakan dialog terbuka bersama Kuarnas, pemangku pendidikan, dan masyarakat, guna memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Inilah yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman semua sebagai pelajaran dari kasus ini. Dalam komunikasi organisasi, cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Sebuah kebijakan yang baik bisa dihancurkan oleh komunikasi yang buruk, dan itu adalah tanggung jawab kita semua, terutama para pemimpin dan praktisi pendidikan, untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi.